Yang beta. Oke. Yang hari ini kita kuliah tentang kartilago dan tulang ya. Mungkin praktikumnya Selasa depan kayaknya. Jadi nanti praktikumnya itu kurang lebih berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, sebenarnya yang kemarin juga belum sempat ngasih di minggu awal-awal itu, jadi baru bisa ngasih sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa tetap nyambung dengan praktikumnya ya. Bentar. Nah, mungkin kalian juga udah beberapa ada yang udah baca ya tentang kartilago dan tulang, karena yang di skenario 2 kemarin kan kita ada bahas juga tentang jaringan ikat dan juga tulang gitu ya. Jadi harusnya mudah-mudahan lebih gampang untuk memahami apa yang Oke, jadi sebelumnya kan kita udah belajar tentang apa itu jaringan ya. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel. Kemudian di blok ini kan kita mempelajari tentang jaringan dasar dulu ya. Nah, kartilago dan tulang ini juga masih termasuk jaringan dasar. Dia termasuk jaringan ikat dalam golongan jaringan ikat. Nah, kenapa dia disebut jaringan ikat? Ada yang tahu nggak kenapa dia digolongkan sebagai jaringan ikat? Ya, ciri-ciri jaringan ikat apa? Ya, dia berfungsi untuk menyokong atau menyambungkan ya jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Kemudian struktur penyusunnya juga dia sama gitu. Kalau jaringan ikat kan ada sel utama penyusunnya gitu ya, fibroblast, fibrosit. Kemudian dia juga punya serat dan juga punya substansi dasar. Nah, sama kartilago dan tulang ini juga sama gitu. Jadi dia punya sel penyusun utamanya, kemudian dia juga ada seratnya juga, kemudian ada substansi dasar juga. Jadi makanya dia digolongkan sebagai jaringan ikat gitu. Tapi berbeda nanti dengan jaringan ikat sel penyusunnya. Kalau kartilago sel penyusunnya apa? Kartilago. Kondrosit. Kalau tulang osteosit gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, embriologi jaringan kartilago, histogenesis jaringan kartilago, karakteristik mikroskopis jaringan kartilago, histofisiologi jaringan kartilago, struktur makroskopis dan mikroskopis dari tulang, histogenesis dari tulang, dan proses perbaikan pada fraktur. Nah, ini adalah asal muasal dari sel yang ada di tubuh kita ya. Kalau untuk jaringan ikat itu dia berasal dari mesenkim. Mesenkim ini adalah sel embrionik awalnya yang pada masa embrional jaringan ikat itu berasal dari jaringan mesenkim namanya. Kemudian nanti dari jaringan mesenkim itu dia akan berubah menjadi berkembang, berproliferasi menjadi beberapa jenis sel yang lain. Ada fibroblast, dia bisa jadi kondroblast, dia bisa jadi osteoblast, dia bisa jadi hematopoietic stem cell gitu. Jadi jaringan mesenkim ini juga sebenarnya bisa disebut sebagai stem cell juga ya. Jadi sel yang bisa berubah menjadi sel yang lain gitu, bisa berkembang menjadi sel yang lain. Karena dia memang istilahnya itu kayak cikal bakal sel-sel yang lain gitu. Dia kalau dia nanti
Kalau dia akan membentuk jaringan ikat, dia akan jadi fibroblast. Kalau dia akan membentuk tulang, dia akan jadi osteoblast gitu. Nah, kemudian nanti dari fibroblast dia akan jadi jaringan ikat. Jaringan ikat itu bisa jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kemudian kalau kondroblast itu dia jadi kartilago. Kartilago ada 3 jenis, hialin, elastin dan fibrokartilago. Semuanya berasal dari jaringan mesenkim. Kemudian osteoblast juga nanti akan membentuk tulang, kemudian bisa tulang kompak atau padat atau tulang spongiosa. Kemudian hematopoietic stem cell juga berasal dari jaringan mesenkim ini ya, yang akan menjadi sel-sel darah. Oke, itu tadi asal muasal dari jaringan kartilago ya dan tulang. Nah, pertama kita bahas kartilago dulu. Tadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kartilago ini juga termasuk jaringan ikat karena dia punya sel penyusun utama, dia punya serat, dan dia punya substansi dasar. Selnya itu adalah kondrosit, kemudian seratnya itu adalah kolagen atau elastis, tergantung jenis kartilagonya. Kalau misalnya hialin, dia akan lebih banyak kolagen daripada elastis. Kalau kartilago elastis, lebih banyak serat elastis daripada serat kolagen. Gitu. Kalau fibrokartilago itu seratnya itu kolagen juga, tapi berbeda tipenya dengan hialin dan elastis. Jadi kolagennya itu tipe 1. Kalau kartilago hialin itu kolagennya tipe 2. Kemudian yang ketiga cirinya itu kan dia punya substansi dasar. Substansi dasar ground substance yang berupa proteoglikan dan hyaluronic acid, juga komponen air. Jadi memang mirip sama jaringan ikat lain ya. Cuman dia beda di selnya gitu. Sel pembentuk utamanya. Terus, nah kartilago ini bersifat avaskuler, artinya dia tidak punya pembuluh darah yang langsung memperdarahi sel-sel yang ada di dalamnya. Jadi kondrosit itu dia nggak punya pembuluh darah gitu. Kemudian nutrisinya itu akan berdifusi dari kapiler yang ada di sekitar kartilago. Jadi biasanya di sekeliling kartilago itu ada yang namanya perikondrium. Nah, di situ banyak sekali pembuluh darah. Dari situ nanti nutrisinya akan berdifusi ke matriks dari jaringan kartilago. Komponen penyusun dari kartilago itu saling berhubungan. Ada serat kolagen tipe 2, kemudian dia akan berenang di hyaluronic acid sebagai substansi dasar. Substansi dasar itu kayak misalnya kalian isi gelas gitu ya dengan air. Nah, hyaluronic acid itu adalah airnya ini. Kalau kalian masukin apa gitu kan di dalamnya misalnya ya mainan atau apa. Nah, kolagen itu adalah yang kalian masukin itu gitu. Jadi dia tapi pada kenyataannya dia bukan yang kayak bebas berenang seperti itu, tapi dia saling mengikat, saling terikat gitu. Nah, ini kan serat kolagennya dia itu sebenarnya nempel gitu di hyaluronic acidnya. Nah, kemudian ini juga ada protein-protein lain seperti kondroitin sulfat dan protein-protein yang lain. Nah, tadi kan sudah saya singgung sedikit tentang perikondrium. Perikondrium itu adalah jaringan ikat yang ada di sekeliling dari kartilago. Gitu. Jaringan ikat ini dia jaringan ikat irregular ya, irregular padat. Ada 2 lapis. Lapisan luar itu murni jaringan ikat. Jadi lapisan fibrosa isinya memang jaringan ikat
mengandung serat kolagen tipe 1 dan sel-sel fibroblast di situ. Sel-sel fibroblastnya ini fungsinya untuk membuat serat kolagen tadi gitu. Kemudian di lapisan dalamnya itu dia bersifat seluler, mengandung sel-sel yang kondrogenik sifatnya, ada kondroblast di situ. Dan ini menghasilkan matriks kartilago gitu ya. Jadi ada perikondrium itu terdapat di semua kartilago kecuali kartilago hialin, kecuali di permukaan tulang yang bersendi dan juga kartilago elastis. Oke, jadi poin pentingnya perikondrium ini kan di lapisan dalamnya itu kan tadi ada sel-sel yang bersifat kondrogenik, artinya dia itu mampu membuat membuat jaringan ini kartilago kan. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, sel-sel yang ada di lapisan dalam perikondrium ini akan datang untuk menggantikan sel-sel yang sudah rusak itu tadi. Nah, sel yang bersifat kondrogenik ini dia akan berubah menjadi kondroblast. Kalau dia sudah jadi kondroblast kan sudah mampu menghasilkan matriks kan. Nah, kondroblast sudah punya kemampuan untuk menghasilkan matriks kartilago. Jadi si kondroblast ini nanti akan membuat matriks kartilago untuk menggantikan bagian yang rusak itu tadi. Makanya kartilago yang mempunyai perikondrium, jadi dia akan lebih memungkinkan untuk terjadi regenerasi. Tapi kalau yang tidak punya perikondrium itu akan lebih susah untuk terjadi regenerasi. Jadi misalnya kayak kartilago hialin yang di permukaan sendi, kalau dia robek itu akan susah untuk digantikan dengan kembali seperti semua gitu. Biasanya dia akan disambungkan oleh jaringan ikat gitu, karena dia nggak punya perikondrium untuk menggantikan sel-sel yang rusak tadi. Lapisan luar dari perikondrium itu tadi jaringan ikat yang ada fibroblastis itu. Oke, klasifikasi kartilago tadi sudah sempat dibahas ya, ada hialin, ada elastis, dan fibrokartilago ini dibedakan berdasarkan serat penyusunnya. Terutama ini ya, serat yang ada di dalam matriksnya. Kalau kartilago hialin tadi apa seratnya? Kolagen tipe 2. Elastis ada nggak serat elastisnya? Di kartilago hialin dia punya serat elastis nggak? Ada, tapi sedikit gitu ya. Kalau kartilago elastis sama, dia juga punya punya serat kolagen tipe 2 tapi sedikit. Yang lebih banyak serat elastisnya. Jadi dia kebalikan. Nanti strukturnya sangat mirip tapi beda di matriksnya. Perbedaannya ada di matriksnya karena seratnya berbeda gitu. Nanti pada waktu praktikum juga jelas kok perbedaannya ya. Kalau fibrokartilago dia strukturnya lebih kuat gitu ya, karena dia tersusun oleh serat kolagen tipe 1. Kalau dibandingkan antara kolagen tipe 2 dan tipe 1 itu yang lebih kuat menahan regangan ataupun tekanan itu adalah kolagen tipe 1 gitu. Kalau elastis dia sifatnya ya elastis gitu kan. Jadi kalau kartilago elastis itu dia lebih elastis daripada kartilago hialin. Oke, berikutnya kita bahas dulu sebelum ke struktur histologinya, kita ke proses pembentukan jaringan kartilago dulu ya. Histogenesis dari kartilago. Ini berlaku juga sih sebenarnya untuk kartilago elastis, proses histogenesis ini. Nah, selama masa embriogenesis, pada masa embrio gitu ya, sel-sel mesenkim itu akan berkumpul dan berdiferensiasi membentuk pusat kondrofikasi. Jadi sel mesenkim itu jaringan ikat primitif ya, nama lainnya juga ya. Jadi nanti ada jaringan ikat primitif yang dia bisa berproliferasi menjadi jaringan lain
Jadi ini masih jaringan yang sangat murni ya, sangat muda gitu. Dia bisa berubah menjadi sel lain. Nah, ketika dia diperintah untuk berubah menjadi kartilago, dia pertama-tama dia akan berkumpul dulu, kemudian akan berdiferensiasi membentuk pusat kondrofikasi. Gitu. Jadi kan kalau kita ngomongin stem cell, awalnya kan tubuh kita itu kan isinya ya memang jaringan awal yang belum berubah menjadi apapun kan, jadi masih berupa kayak jaringan mesenkim ini. Nanti ketika dia akan membentuk tulang, akan membentuk jantung, akan membentuk jaringan ikat atau jaringan yang lain, nanti akan ada semacam sitokin ataupun substansi zat-zat yang nanti akan menyebabkan si sel mesenkim ini berproliferasi menjadi jaringan yang dituju gitu. Jadi ini misalnya nanti kalian mau nanti ke depannya kalian tertarik meneliti tentang stem cell gitu ya. Biasanya kalau kita ambil dari jaringan mesenkim, artinya kan memang dia jaringan embrional, mungkin dari plasenta atau apa gitu kan yang masih benar-benar murni. Sekarang itu kan stem cell itu bisa diambil dari jaringan dewasa, misalnya dari kulit kan kalau kita belajar kemarin di epitel squamous kompleks berkeratin, di bagian basalnya itu kan dia aktif bermitosis ya. Nah, itu sebenarnya adalah stem cell dewasa. Selnya itu bersifat stem cell, artinya dia bisa membentuk sel yang baru gitu ya. Nah, tapi kalau stem cellnya dewasa, itu dia cuma bisa berubah jadi itu aja. Misalnya kita ambil jaringan stem cell dari kulit, dia akan cuma bisa berubah jadi sel kulit. Dia nggak akan bisa berubah jadi sel jaringan ikat, dia nggak akan bisa berubah menjadi sel yang lain. Nah, kalau sel mesenkim itu dia masih bisa berubah menjadi jaringan yang tadi sesuai dengan kemampuannya itu tadi, bisa fibroblast, bisa kondroblast yang di awal tadi, bisa hematopoietic stem cell dan lain-lain gitu. Nah, ini awalnya itu terjadi prosesnya itu seperti itu juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat stem cell dari sel mesenkim, nanti kita kalau misalnya kita ambil stem cell dari sel mesenkim ini dan kita mau membuat dia berubah menjadi sel tulang, kita kasih lingkungan supaya menjadi sel tulang. Itu nanti ada sitokinnya sendiri nanti yang nanti akan membuat dia berproliferasi menjadi sel tulang. Begitu dia sudah berdiferensiasi baru bisa digunakan gitu ya. Nah, tapi kalau di kondisi alamiahnya itu sudah terkondisikan gitu ya secara alami gitu. Jadi memang tubuh kita itu memang sangat kompleks sekali gitu. Mulai dari proses pembentukannya sendiri itu sudah sangat rapi gitu diatur. Si sel ini nanti akan berubah jadi ini, dia nggak akan berubah jadi yang lain gitu ya. Nah, Oke, jadi kembali ke sini, sel mesenkim ini nanti akan membentuk pusat kondrofikasi yang nanti di pusat kondrofikasi ini sel mesenkim itu akan berproliferasi menjadi kondroblast. Gitu. Kalau dia sudah berproliferasi menjadi kondroblast, sel kondroblast ini nanti akan menghasilkan matriks. Matriks metakromatik dan juga serat kolagen gitu. Kemudian nanti lama-kelamaan matriksnya akan bertambah, sel-selnya ini nanti sel-sel kondroblast tadi kan jadi terbenam di dalam matriksnya gitu ya. Akhirnya dia akan mengisolasi dirinya ke dalam kompartemen yang dinamakan lakuna gitu. Sehingga selanjutnya kita sebut kondrosit dalam lakuna. Jadi kalau kita lihat selnya kartilago itu ada titik kecil di dalam kan, baru terus ada kayak lingkaran kan di luarnya. Nah itu adalah lakunanya, ruangannya. Selnya ada di dalam gitu. Karena dia nggak mungkin berenang-renang di dalam matriks. Jadi dia harus
apa namanya diisolasi dalam suatu ruangan yang disebut dengan lakuna. Berikutnya kita bahas kartilago hyalin ya. Kartilago hyalin ini merupakan kartilago yang terbanyak mungkin ada di tubuh kita. Kartilago hyalin ini akan menjadi model untuk sebagian besar tulang. Jadi tulang-tulang panjang di tubuh kita itu sebenarnya awalnya adalah kartilago hyalin semua. Itu kemudian pada proses pada waktu nanti ada prosesnya pada waktu lahir itu secara bertahap itu akan berubah menjadi tulang yang lebih keras, itu melalui proses yang disebut dengan osifikasi endokondral gitu. Lokasi dari kartilago hyalin ini ada di permukaan sendi, di ujung iga, hidung, laring, trakea, dan bronkus. Saya ingat ya, tadi di skenario kita juga bahas saluran nafas ya. Di trakea dan bronkus itu ada kartilago hyalin ya. Fungsinya untuk memberikan tunjangan struktural dan fleksibilitas. Jadi bisa fleksibel juga tapi nggak se-fleksibel kartilago elastis. Dia lebih fungsinya untuk memberikan tunjangan struktural. Nah, kartilago hyalin ini bisa mengalami kalsifikasi karena proses penuaan, terutama di kartilago yang melapisi permukaan sendi. Karena dia tadi nggak punya perikondrium kan, jadi biasanya regenerasinya sangat sulit dan karena pada proses penuaan dia akan mengalami kalsifikasi. Kemudian kita bahas proses pertumbuhan kartilago. Ada dua jenis ya, ada pertumbuhan aposisional sama pertumbuhan interstisial gitu. Jadi proses pertumbuhan kartilago itu ada dua jenis. Kalau aposisional itu diawali dengan diferensiasi sel-sel yang ada di perikondrium. Jadi tadi kan di sekeliling kartilago itu kan ada perikondrium. Nah, sel-sel di bagian dalam perikondrium tadi kan ada sel ada yang bersifat kondrogenik ya, artinya dia bisa membentuk jaringan kartilago. Nah, awalnya ada diferensiasi dari sel-sel tersebut. Kemudian dia akan membentuk matriks tulang dan kemudian akan membentuk jaringan kartilago. Jadi diawali dari dari perikondrium. Ini bagian tepi dari kartilago gitu. Proses pertumbuhan kartilago itu kalau yang aposisional dimulai dari perikondrium. Nah, kalau interstisial ini diawali dari kartilago yang sudah ada. Kemudian sel-selnya akan mengalami mitosis atau pembuahan. Nah, proses pertumbuhan interstisial ini akan menyebabkan peningkatan ukuran kartilago dari dalam. Gitu. Jadi dia bertambah ukurannya itu dari dalam. Jadi yang tadinya kartilago embrional itu kan awalnya itu sel-sel kondrositnya itu dia satu-satu. Nih kayak gini satu-satu. Ini yang dekat perikondrium ini masih dia letaknya sel-selnya cuma satu-satu. Nah, tapi semakin dewasa, semakin berkembang, semakin membesar ukuran kartilago ini, sel-sel kondrosit ini nanti akan mengalami mitosis. Dia akan membelah. Dia akan membelah. Nih, kemudian si sel ini nanti akan menghasilkan matriks di sekitarnya, disebut dengan matriks teritorial. Kalau kemudian dia juga akan menghasilkan matriks di antara kondrosit ini dan ini, itu matriks interteritorial namanya. Nah, kondrosit yang mengalami mitosis ini dia nggak akan bisa-bisa, jadi dia akan tetap
ngumpul itu dari satu, namanya eh, apa kelompok isogen gitu, kondrosit dalam kelompok isogen gitu. Nah, nanti makin banyak membelah, makin lebar lah si kartilago hialin ini tadi, makin panjang juga bisa dia. Gitu. Oke, jadi kalau nanti kalian lihat di preparat kartilago hialin, kalian amati kondrositnya itu dalam kelompok isogen, artinya dia sudah pada fase kartilago dewasa ya, bukan kartilago pada masa embrional. Kalau kartilagonya pada masa embrional dia masih sendiri-sendiri, tidak tersusun dalam kelompok isogen. Jadi karena dia belum mengalami pertumbuhan, belum mengalami mitosis, sehingga dia masih sendiri-sendiri. Nah, nanti yang kalian lihat di preparat kartilago hialin, kondrositnya itu sudah tersusun dalam kelompok isogen. Kemudian di sekitarnya ada matriks teritorial namanya, di antaranya itu ada matriks interteritorial. Kemudian seratnya kartilago hialin tadi adalah kolagen tipe 2. Kemudian kalau kalian lihat di pinggirnya itu ada perikondrium. Nah ini nih perikondrium. Kalian bisa amati ya. Nanti jangan cuma yang bagian tengahnya aja kalian lihat waktu di preparat. Pinggirnya juga kalian harus tahu yang mana perikondrium. Gitu. Tadi perikondrium ada 2 lapis kan. Lapis luar itu dia merupakan jaringan ikat padat irregular. Isinya kalaupun kalian lihat sel di situ itu adalah sel fibroblast karena memang jaringan ikat kan, jadi selnya fibroblast. Nah di lapisan dalamnya itu kalian akan temukan juga banyak sel nih. Ini sel-sel ini bersifat kondrogenik, artinya dia bisa berubah menjadi kondroblast kapanpun dibutuhkan gitu. Nah, terus matriks ya. Matriks tadi kan kolagen tipe 2 yang lebih banyak. Sebenarnya dia ada juga serat elastisnya tapi sedikit. Nah, kolagen itu sifatnya kalau kita bikin preparat pakai hematoksilin eosin, dia tuh indeks base-nya itu sama kayak ini pewarnanya. Jadi warnanya itu cenderung homogen. Warnanya itu pink rata gitu ya, kayak enggak ada isinya. Nah, tapi sebenarnya itu adalah serat kolagen. Gitu. Beda nanti dengan serat elastis. Serat elastis itu dia warnanya tuh hitam-hitam kayak rambut-rambut gitu ya. Nah, ini lokasi dari kartilago hialin yang melapisi permukaan sendi. Nah, kemarin waktu di skenario kan juga dibahas ya. Kartilago apa? Ini kartilago. Artikulasi apa? Gendo. Nah, itu juga sama punya kartilago hialin juga yang melapisi permukaan tulang-tulangnya gitu ya, dan meniskus juga dilapisi oleh kartilago hialin ini gitu. Nah kalau tahun sebelumnya soalnya skenario-nya itu tentang osteoartritis. Jadi kalau osteoartritis prosesnya itu ada pengapuran ya pada sendi. Pada orang tua kan tadi kita sudah bahas kalau kartilago hialin ini bisa mengalami pengapuran karena kartilago hialin terutama yang ada di sendi itu dia nggak punya perikondrium. Jadi kalau misalnya terjadi proses kerusakan ataupun karena proses degeneratif akibat penuaan, nggak ada lagi yang bisa menggantikan kartilago yang ada di situ. Akhirnya tulang yang ada di sekitarnya itu nanti akan membuat matriksnya. Matriksnya tulang kan dia beda dengan kartilago. Itu kalau matriksnya tulang itu ada komponen anorganiknya, kalsium hidroksiapatit, itu keras banget. Nah, jadi karena si kartilagonya juga sudah mengalami degenerasi karena penuaan, tulang yang ada di sekitarnya jadi mengambil alih menghasilkan matriks sehingga menimbulkan kalsifikasi lah di situ, di area itu. Biasanya kalau osteoartritis, kalau kalian punya orang tua atau nenek lah ya, nenek yang suka ngeluh sendi lututnya kayak apa sih namanya, kayak jarum-jarum gitu,
yang merupakan yang keras seperti tulang dia. Nah itu yang bikin sakit, yang bikin nyeri. Nah kemudian di sini juga kartilagonya juga punya kemampuan untuk menghasilkan ini ya cairan sinovial. Nah semakin bertambah usia, kalau usianya sudah tua, kemampuannya juga sudah menurun sehingga tidak biasanya cairan sinovialnya juga berkurang sehingga menyebabkan pelumasnya jadi sangat berkurang gitu kan. Nah itu juga bisa menambah lagi nyeri pada penderita osteoartritis. Nah ini gambaran kartilago yang ada di trakea gitu ya. Kita bisa lihat yang mana ininya kondrositnya nih. Ini adalah sel-sel kondrositnya. Sebenarnya kalau kalian zoom di dalamnya ini ada selnya, sel kondrosit. Ini kan lakunanya nih. Jadi ini adalah kondrosit dalam lakuna. Nah kalau kalian lihat lagi kan kondrosit dalam lakuna ini dia minimal berdempet dua kan. Nah inilah yang disebut dengan kelompok isogen. Jadi kondrositnya tersusun dalam kelompok isogen. Gitu. Nah, agak nyimpang dikit dari kartilago tapi masih berhubungan. Nah, di skenario kan ini ya, apa namanya? Di saluran nafas itu kan ada kartilago hialin terdapat di mana? Di mana dan di mana? Di mana? Trakea, terus bronkus, primer, sekunder, sekunder masih nggak? Bronkiolus yang udah nggak punya lagi kartilago kan. Nah ini nanti ada hubungannya sama asma bronkial tadi gitu kan. Mungkin saya nggak bisa pleno minggu ini. Ya saya bahas sekilas. Nah karena adanya kartilago dari trakea sampai ke bronkus sekunder tadi, selama dia masih ada kartilago, saluran nafasnya itu nggak akan benar-benar nutup gitu. Si kartilago ini fungsinya untuk menahan supaya saluran nafasnya itu tadi sistem konduksinya itu tetap terjaga gitu. Makin ke bawah begitu sudah jadi bronkiolus, dia kan sudah kehilangan struktur kartilagonya. Jadi setelah epitel dia adanya jaringan ikat kan di bawahnya lagi tuh langsung otot gitu ya. Nah otot-otot inilah yang kalau dia ada alergen gitu kan, itu bisa memicu reaksi inflamasi dan itu bisa menyebabkan konstriksi gitu. Si ototnya ini mengalami kontraksi gitu ya, kontraksi lah istilahnya. Jadi menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi bronkokonstriksi itu bukan di bronkus besar, tapi di bronkiolus yang sudah tidak ada lagi kartilago hialinnya gitu. Begitu ototnya bronkokonstriksi, nutuplah jalan nafasnya gitu ya. Itu yang terjadi pada asma bronkial. Di samping itu kan paparan alergen itu juga menimbulkan edema karena inflamasi. Ya. Kemudian paparan alergen itu juga menyebabkan peningkatan pembentukan mukus gitu. Itu makin lagi nutup saluran nafasnya gitu ya. Jadi yang benar-benar sesak banget. Di epitel saluran nafas itu kan dia banyak sekali sel goblet ya. Kalau ingat epitel apa? Pseudostratified bersilia. Nah, hampir di setiap satu sel itu ada goblet gitu kan. Kalau kalian lihat tuh banyak area-area yang kosong gitu ya di samping sel-selnya itu sebenarnya sel goblet. Sebenarnya dia tuh ada isinya mukus, tapi pada waktu pembuatan preparat kan pada waktu di clearing mukusnya larut, jadi kelihatannya cuma area-area kosong aja di antara sel epitel pseudostratified itu tadi. Nah intinya banyak sekali saluran nafas itu mukus itu kan fungsinya banyak ya untuk
membersihkan udara nafas, kemudian melembabkan juga udara nafas. Nah, pada saat dia terstimulasi karena alergen, mukusnya akan dibentuk lebih banyak. Itu justru bisa menyumbat saluran nafas juga. Oke, kembali lagi ke kartilago. Itu tadi kartilago hialin yang ada di ini ya, saluran nafas. Berikutnya kita ke kartilago elastis. Histogenesisnya sama kayak kartilago hialin. Dia berkembang dari mesenkim juga atau jaringan ikat primitif ya. Nanti sel mesenkim ini akan berproliferasi menjadi kondroblast dan kondrosit gitu. Nah, kondroblast nanti akan membuat matriks jaringan kartilago. Kemudian di sekitarnya itu nanti akan jaringan ikat di sekitar kartilago nanti akan memadat membentuk perikondrium. Oke, nah ini adalah gambar di mikroskop dari kartilago elastis. Mirip sih sebenarnya dengan kartilago hialin tadi. Kalau kalian perbesar pakai 40 kali ya, kalau kalian mau lebih jelas ngelihat matriksnya. Gitu. Kadang-kadang dia kalau di 4 kali nggak terlalu kelihatan kasarnya gitu ya matriksnya, tapi nanti di 40 kali bisa lebih kelihatan. Kalau yang tadi kan warnanya pink homogen ya, karena isinya cuma kolagen. Kalau ini dia ada serat elastisnya. Nah ini nih serabut-serabut yang kasar-kasar ini adalah serat elastis. Ini adalah kartilago hialin. Sama kondrositnya itu tersusun dalam kelompok isogen juga. Ini ya, ini kondrositnya, ini lakunanya. Nah ini dia kan nempel kan 2 sel nih. Ini juga nempel 2 sel. Ini juga nih ada 3 sel. Nah itu adalah matriks dalam kelompok isogen. Kolagennya sama tipe 2, kemudian lokasinya ini ada di telinga luar, di epiglotis, di tuba auditori, di cartilago corniculata dan cuneiform dari laring. Yang paling gampang lihatnya ya di telinga. Kalau untuk kartilago elastis dia gampang nggak regenerasinya? Tidak, kenapa? Ya karena dia nggak punya perikondrium. Nah, ini nih harusnya histogenesis kartilago ini ya, kartilago hialin. Kalau elastis dia nggak punya perikondrium. Nah, dia serupa dengan kartilago hialin, tapi banyak serat elastis. Fungsinya untuk memberikan tunjangan struktural juga, tapi dia sangat fleksibel. Oh enggak, kebalik saya. Jadi kartilago elastis ini justru dia yang punya perikondrium. Jadi dia lebih gampang untuk mengalami regenerasi gitu, dan dia tidak mengalami kalsifikasi. Oke, berikutnya fibrokartilago. Fibrokartilago ini dia kalau kalian lihat di preparat itu mirip banget kayak jaringan ikat padat teratur. Jadi hati-hati, jadi nanti akan ada beberapa preparat yang sangat mirip ya. Kemarin yang kalian bingung apa? Jaringan ikat padat teratur dengan otot. Nah, satu lagi nih, ada satu lagi yang mirip, jaringan fibrokartilago. Jadi nanti ini kan agak kelihatan kayak beda ya, karena kalau di ini lebih bagus ya. Nanti di preparat itu nanti akan lebih lebih samar-samar lagi gitu. Seratnya mirip banget jaringan ikat padat teratur, mirip banget kayak tendon atau ligamen. Tapi bedanya kalau kalian perbesar itu di 10 kali di 100 kali udah kelihatan sih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih jelas lagi itu di 400 kali, itu di antara serat-serat kolagen ini kalian akan temukan kondrosit di situ. Nah, sayangnya
di preparat kita tuh kondrositnya tuh nggak sebanyak ini, dikit gitu. Jadi kalian harus benar-benar harus apa ya, di puter banget mikronya, terus dikelilingin juga ya, apa, lapangan pandangnya itu kalian kelilingin. Kalau misalnya kalian ketemu ada kartilago di situ, ada kartilago, ada kondrosit dalam lakuna di situ, maka itu adalah fibrokartilago gitu. Karena seratnya sama, kolagen tipe 1 gitu. Bedanya dia cuma ada kondrosit dalam lakuna gitu. Kondrosit itu beda ya, beda dengan fibroblast. Kondrosit itu dia ada sel di dalam, ada kayak lingkaran kecil. Ini khasnya. Kalau kayak ada lingkaran kayak gini, ini adalah kondrosit dalam lakuna. Tuh. Letaknya itu di diskus intervertebralis, di simfisis pubis, kemudian di daerah-daerah di mana tendon melekat ke tulang. Fungsinya untuk memberikan kekuatan terhadap tegangan, menahan beban, menahan tekanan, dan peregangan. Jadi memang kartilago ini cukup kuat ya, hampir sekuat tulang gitu ya. Jadi dia terletak pada sambungan-sambungan tulang yang memang membutuhkan kekuatan gitu terhadap tekanan ataupun regangan. Contohnya di simfisis pubis yang nyambungin antara kedua tulang pubis itu adalah fibrokartilago gitu. Ya kebayangkan kalau yang nyambungin itu cuman tendon, segitu gampangnya dia robek gitu kan, jadi gimana gitu kan, sebelah dua gitu kan. Nah tapi karena penyambungnya ini hampir sekuat tulang, maka dia sangat kuat. Sama satu lagi di tulang belakang. Tulang belakang itu juga disambungin sama fibrokartilago ini, jadi strukturnya sangat kuat. Nggak akan gampang tuh tulang belakang kalian tuh lepas-lepas begitu di didorong sama temennya, terus elastis gitu kan, ada yang ada yang nonjol keluar gitu kan. Nah itu nggak mungkin gitu kan. Nanti yang ada sarafnya nanti akan mengalami injury gitu kan. Jadi tiba-tiba lumpuh gitu kan. Nah, oke. Berikutnya itu kita bahas tentang tulang. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang kartilago? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Udah sih, nggak terlalu sulit. Dan dia beda antara satu sama lain. Jadi kalian harusnya gampang untuk mengidentifikasinya nanti. Nah, kita bahas tentang tulang. Tulang ini sama kayak kartilago tadi, dia merupakan jaringan ikat. Karena dia berfungsi menyokong ya, menyokong. Kemudian juga tambatan bagi otot, melindungi organ vital tubuh, dan dia juga punya fungsi metabolik sebagai beban kalsium yang bisa ditarik sesuai kebutuhan. Kalau misalnya tubuh kita lagi butuh kalsium, yang diambil itu kalsium dari tulang. Gitu. Misalnya pada masa kehamilan, kan bayinya itu sangat butuh banyak kalsium kan. Kalau misalnya ibu hamil itu nggak konsumsi banyak kalsium, yang diambil duluan tuh kalsium dari tulang dari si ibunya gitu. Nanti biasanya pada ibu hamil tuh makanya sering ada keluhan nyeri pinggang, nyeri tulang lah gitu ya, nyeri di bisa juga giginya jadi lebih keropos gitu kan, karena memang diambil untuk kebutuhan bayinya kalau dia nggak memenuhinya dari makanan. Sifatnya kuat, jelas lebih kuat daripada kartilago, kemudian tahan kompresi, materinya relatif ringan dan dinamis. Gitu. Secara tetap tulang itu secara tetap diperbarui dan dikonstruksi ulang seumur hidup. Nah, beda dengan kartilago tadi. Kalau tulang itu dia bisa lebih gampang lah ya istilahnya untuk diperbarui. Kenapa? Metabolik ya bisa juga karena setiap kali dia diambil itu dia dibentuk lagi ya, tapi bukan itu. Dia selalu diperbarui, bisa dengan gampang diperbarui, atau misalnya terjadi fraktur, itu dia bisa nyambung lagi dengan sempurna karena
Vaskularisasinya karena dia vaskuler gitu. Bedanya kalau kartilago tadi dia avaskuler. Jadi nggak ada pembuluh darah yang nembus ke dalam matriks kartilago, itu nggak ada gitu. Jadi nutrisi itu bisanya cuma difusi aja. Difusi kan lambat ya. Kalau tulang itu dia vaskuler, sangat vaskuler. Jadi banyak sekali pembuluh darah di dalam tulang itu. Kalau kalian makan tulang ayam, kalian lihat di dalamnya itu kan banyak kan, ada sumsum tulang. Nah di sumsum tulang itu yang banyak pembuluh darah. Selain ada komponen lain juga. Gitu. Nah ini juga apa namanya, hati-hati kalau misalnya nanti kalian ya udah koas nih misalnya ya, terus ada pasien datang kecelakaan terus terus dia mulai kelihatan tanda-tanda penurunan kesadaran. Nah, kalian harus amati benar-benar ada fraktur tulang nggak. Nah, biasanya kadang-kadang frakturnya tertutup, jadi di luar nggak terlalu kelihatan. Jadi kadang cuma ada lebam kelihatannya. Itu pun lebam baru timbul setelah beberapa jam gitu kan. Nah, setelah diperiksa diraba gitu kan ada fraktur tulang pelvis terutama, itu yang vaskularisasinya paling banyak ya, tulang paling besar ya yang banyak pembuluh darah, paling banyak pembuluh darahnya. Nah, kalau udah terjadi fraktur tulang itu biasanya perdarahannya banyak banget. Kemudian itu pasiennya bisa shock hipovolemik gitu. Kalau enggak kalian sadari, terus tiba-tiba telat, enggak langsung ditangani, itu pasiennya bisa meninggal gitu. Tanpa tahu sebabnya gitu kan. Setelah beberapa lama baru kalian tahu, oh ternyata ada fraktur di pelvisnya gitu kan. Nah ini yang menyebabkan kematian gitu. Nah itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi begitu tahu ada fraktur, harus kalian itu dulu kan lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, dan ada fraktur kalian langsung kocor gitu ya, ganti cairannya dengan cepat gitu. Nah mudah-mudahan kalau sudah ditangani dengan cepat itu dia nggak akan menimbulkan kematian. Baru frakturnya itu ditanganinya nanti gitu. Yang penting life saving actionnya dulu gitu sebelum mikirin yang lain-lain gitu. Nanti kalian lihat ada luka robek, kalian sibuk jahit dulu luka robeknya, padahal ternyata ada fraktur yang bikin dia shock hipovolemik gitu. Kayaknya hati-hati ya. Oke, nah ini struktur makroskopis dari tulang. Itu ada dua macam ya berdasarkan strukturnya. Ada tulang kompak atau tulang padat, ada tulang spons atau spongiosa atau kanselosa. Jadi dia berongga di dalamnya. Nah, kalau tulang panjang itu ada yang namanya epifisis dan juga diafisis. Epifisis itu yang di bagian kaputnya ini ya. Kemudian kalau diafisis itu adalah yang di bagian tulang panjangnya ini. Antara diafisis dan epifisis itu dipisahkan oleh lempeng epifisis. Lempeng epifisis ini tempat pusat pemanjangan dari tulang ya. Tulang-tulang panjang itu dia pusat pemanjangannya itu ada di lempeng epifisis ini. Jadi pada waktu pubertas dia akan menutup gitu. Kalau dia sudah menutup, sudah digantikan semua dengan jaringan tulang padat, maka dia gak akan bisa tumbuh lagi gitu. Gak akan bisa tambah tinggi kalau lempeng epifisisnya udah menutup. Jadi kita lihat secara histologi gimana sih lempeng epifisis itu bentuknya. Nah, ini struktur mikroskopis dari tulang ya. Tadi ada selnya tulang itu namanya apa? Osteosit. Kalau tadi kartilago kondrosit. Nah, selnya tulang namanya osteosit. Tapi selain osteosit, ada 3 jenis sel lain yang ada di matriks tulang. Kenapa jadi ribut?
Ya, kita masih ini ya, apa namanya, masih kuliah dulu ya. Nanti diskusinya nanti waktu pas ini tutorial gitu. Nanti ada sesinya sendiri. Oke, di matriks tulang itu ada 4 jenis sel selain osteosit. Ada osteoprogenitor, ada osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Gitu. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Apa itu masing-masing sel ini, sel-sel apa aja? Kalau osteoprogenitor adalah sel yang cikal bakalnya sel tulang gitu. Jadi dia kalau dia nunggunya di periosteum. Kalau di apa namanya kartilago tadi ada perikondrium, kalau di tulang itu ada periosteum. Nah di lapisan sama kayak perikondrium, lapisan luarnya merupakan jaringan ikat, lapisan dalamnya bersifat osteogenik. Kalau tadi kan kondrogenik, kalau ini bersifat osteogenik. Di situ ada sel-sel osteoprogenitor yang bisa berubah menjadi sel osteoblast kapanpun dia dibutuhkan gitu ya. Jadi sel yang menjadi cikal bakal tulang gitu. Kemudian kalau dia sudah berproliferasi dia akan menjadi osteoblast, osteoblast nanti akan berubah menjadi osteosit, osteosit akan berubah menjadi salah, osteoklas itu beda sendiri. Dia osteoklas itu dia dari apa namanya? Kalau kita lihat nenek moyangnya sel tadi, apa namanya? Kalau osteoprogenitor, osteoblast, osteosit itu kan dia dari apa? Dari tulang ya, sel-sel osteoprogenitor. Kalau osteoklas dia dari sel-sel hematopoietik yang di paling kanan gitu. Jadi sifatnya itu mirip kayak makrofag kalau di tempat lain. Kalau di kulit ada sel Langerhans, kalau di tulang ada osteoklas gitu. Jadi mirip kayak gitu. Kemudian selain sel itu ada matriks ekstraselnya ya. Matriksnya itu sama, ada substansi dasar yang terdiri dari proteoglikan. Ada 2 jenis, jadi di matriksnya itu ada komponen organiknya, ada anorganik. Bedanya kalau kolagen tadi dia cuma yang organik aja ya, cuma ada serat sama substansi dasar. Nah tapi kalau di tulang itu ada garam-garam anorganik atau kristal hidroksiapatit yang tempat penyimpanan kalsium. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan matriks tulang itu jadinya keras banget, padat banget ya. Kemudian tulang itu dibungkus jaringan ikat khusus yang disebut dengan periosteum dan endosteum. Nah, ini ilustrasinya, ilustrasi dari tulang kompak ya, tulang padat. Di sini di mana sih sebenarnya seratnya? Nah, ini kan nanti selnya itu, osteositnya itu dia terdapat dalam lakuna juga. Nah ini lakunanya. Ini lakunanya kalau kita lihat di dalam itu ada sel osteositnya gitu. Nah kemudian di antaranya ini ada serat-serat kolagen tipe 1 yang tersusun rapat-rapat banget, berlembar-lembar. Jadi itu yang bikin dia matriksnya jadi padat banget. Kemudian ada kalsiumnya juga, jadi matriksnya jadi sangat keras. Betul. Nah karena keras matriksnya, jadi nutrisinya gimana? Bisa nggak? Di sini kan ada periosteum ya, tempat pembuluh darah, ya. Ada badan pembuluh darah, juga ada sel-sel osteogenik. Nah kira-kira nutrisinya gimana? Bisa nyampe ke osteosit? Kalau matriksnya sekeras itu apa mungkin bisa lewat? Nah, jadi pembuluh darahnya memang masuk ke dalam tulang, nembus di antara sel-sel ini ya. Nah, kalau kita lihat biasanya tuh ini kan ini ada dia membentuk lingkaran ya. Di tengah-tengah ini ada namanya canalis Havers. Ini tempat lewatnya pembuluh darah gitu. Jadi pembuluh darah itu dari bagian tengah sumsum tulang ini nanti dia akan nembus melalui canalis Havers, nembus ke bagian yang padat dari tulang. Nah, tapi kan osteositnya ada di pinggir-pinggirnya kan.
Nah, makanya itu di antara sel yang satu dengan sel yang lain itu ada kanalikuli namanya. Kanalikuli itu ini kayak kaki-kaki semut gitu kan, tapi sebenarnya itu tuh adalah saluran-saluran kecil yang menghubungkan kanalis Havers dengan si sel osteosit yang ada dalam lakuna itu tadi. Dan dia menghubungkan juga dengan osteosit yang di sebelahnya gitu. Jadi nutrisinya itu langsung ya, langsung ngalir gitu ya. Dari kanalis Havers lalu nembus ke kanalikuli langsung ke sel osteosit gitu. Makanya apa namanya, vaskularisasi di tulang itu sangat banyak gitu. Karena memang pembuluh darahnya masuk nembus ke matriks tulang. Oke, ini tadi udah dijelasin. Nah ini nanti kalau di preparat tuh kalian bisa lihat seperti ini gambarannya gitu. Di bagian ini terpotong melintang ya, terpotong melintang tulangnya. Ini adalah kanalis Havers, Haversian Canal, tempat lewatnya pembuluh darah. Kemudian ini kan ada yang kayak serabut-serabut halus, ini adalah kanalikuli. Kanalikuli nanti akan sampai ke osteosit dalam lakuna ini, gitu. Begitu seterusnya ke apa, dia nyambung juga dengan osteosit di sebelahnya, nyambung lagi ke sini, nyambung lagi ke sini gitu. Jadi nutrisinya itu bisa sampai ke semua osteosit. Ini strukturnya bisa kalian identifikasi juga ya nanti pada waktu praktikum. Ada lamela, lamela ini adalah lembaran-lembaran kolagen badan yang tersusun berlapis-lapis. Nah ini interstitial lamela, kemudian ada ini lakuna dan kanalis Havers. Oke, itu tadi tulang padat. Nah berikutnya kita bahas tentang tulang yang berbentuk spons atau trabecula atau spongiosa. Agak berbeda sedikit dengan tulang padat ya, tulang kompak tadi. Dia di sini kan dia berbentuk trabekel. Trabekel itu kayak apa ya? Kayak anyaman gitu ya. Kayak apa ya? Nah, trabekel ini kalau kalian perbesar di 100 kali atau 400 kali, kalian juga bisa lihat ada osteositnya. Ada osteosit dalam lakuna. Gitu. Sel-sel tulang ini sebenarnya kanalis Havers-nya tidak ada di sini di tulang spons. Nah, nutrisinya itu nanti akan berdifusi di sepanjang kanalikuli ini. Jadi di sekitar tulang spons itu kan di sela-selanya itu banyak sekali pembuluh darahnya. Nanti dari situ nanti akan menuju ke osteosit yang ada di sekitarnya ini, gitu. Dari osteosit ke satu ke yang lain itu nanti dihubungkan juga sama kanalikuli. Oke, itu tadi tulang kompak dan tulang sponsa. Nah, ini sel-sel tulang tadi sebenarnya udah dibahas sedikit. Ada sel osteoprogenitor, kemudian osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Sel osteoprogenitor itu karena dia tadi bersifat osteogenik, dia letaknya tadi di mana? Periosteum atau di endosteum. Nah, kalau periosteum itu tuh di bagian pinggir dari tulang. Itu terutama tulang-tulang panjang kan dia bagian tepinya itu adalah periosteum. Kalau tulangnya berbentuk trabekel itu bagian dalamnya gitu ya. Di bagian dalamnya di pinggir-pinggir trabekelnya itu namanya endosteum. Nah, di sini terletak sel-sel yang bersifat osteoprogenitor. Jadi kalau kita lihat sel-sel osteoprogenitor itu dia ini ya, karena dia masih di luar ya, belum masuk ke matriks tulang yang padat itu, jadi dia belum dikelilingi oleh lakuna gitu. Nah,
Kalau dia berproliferasi, dia akan menjadi osteoblast. Kalau dia udah jadi osteoblast, dia nanti selnya bisa membuat matriks tulang yang padat gitu. Kemudian kalau matriksnya udah semakin banyak, si osteoblast ini nanti akan menjadi osteosit, dia akan masuk dalam lakuna. Kalau dia udah dalam lakuna, kita sebutnya osteosit ya, bukan osteoblast lagi. Gitu. Nah, osteoklas yang mana? Ini sel-selnya besar. Biasanya multisel intiselnya lebih dari satu. Gitu. Dia ada di dalam lakuna juga, tapi namanya lakuna Hauschildt. Lakuna Hauschildt gitu. Jadi dia bikin ruangan sendiri untuk dia. Ini apa? Osteoklas ini kan dia salah satu kemampuannya dia mampu meresorpsi tulang. Jadi dia mampu meresorpsi tulang. Jadi dia bisa mengikis tulang ini membentuk ruangannya sendiri yang disebut dengan lakuna Hauschildt itu tadi. Nah, fungsinya apa? Osteoklas. Ini tadi udah ya, osteoblast, osteosit. Nah, ini osteoklas. Fungsinya sebenarnya paling utama dia pada waktu remodeling tulang. Pada waktu terjadi fraktur itu dia sangat berperan penting. Selain itu pada proses regulasi kalsium dalam tubuh juga dia sangat berperan penting. Kalau misalnya kalsium kita turun, osteoklas yang tugasnya akan mengikis dan ngambilin kalsium yang ada di tulang. Nah, kalau pada proses perbaikan tulang pada fraktur itu biasanya dia berfungsi pada bagian finishing. Jadi kan kalau pada saat penyembuhan tulang pada fraktur itu kan dia akan pertama digantikan oleh jaringan granulasi dulu. Nanti jaringan granulasi akan makin memadat, kemudian akan terbentuk matriks tulang. Dan nanti oleh osteoblast yang baru tadi. Nah, matriksnya ini nanti nggak rata gitu. Jadi di awal-awal penyatuan tulang itu pasti bisa kalian temui tulangnya itu ada dungkul-dungkulnya gitu kan. Dia nggak smooth gitu. Nah, yang bertugas untuk bikin dia bagus lagi kayak semula, ngikis-ngikisin yang lebih-lebih tadi itu adalah osteoklas. Gitu. Nah, dia asalnya itu sama kayak monosit dan makrofag dalam sumsum tulang ya. Jadi dari sel-sel progenitor makrofag granulosit yang jalurnya di hematopoietik itu tadi. Oke. Ini proses histogenesis tulang. Tadi masih ingat proses histogenesis kartilago? Ada aposisional dan interstisial. Kalau aposisional tadi dari perikondrium, kalau interstisial dari kartilago yang sudah ada, terus kondrositnya bermitosis, jadi dia tumbuh membesar ya, menunjang. Nah, kalau tulang itu sebenarnya kurang lebih mirip ya, mirip kayak histogenesisnya kartilago tadi. Kalau yang mirip kayak aposisional itu adalah osteogenesis intramembranosa. Jadi tulangnya itu ini proses pembentukan tulang pada masa embrional itu dibentuk langsung dari sel mesenkim, jaringan ikat primitif. Nanti dia akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang bersifat osteoprogenitor, kemudian nanti dia akan berubah menjadi osteoblast, baru nanti dia akan membentuk matriks dan membentuk lempeng-lempeng tulang dikit-dikit dulu, nanti lama-lama baru benar-benar terbentuk gitu. Biasanya ini merupakan proses pembentukan tulang-tulang pipi di tengkorak gitu, osfrontal, parietal, occipital, temporal. Nah, kalau osteogenesis endokondral itu mirip kayak interstisial. Jadi dia pembentukan tulangnya itu dari tulang yang sudah ada. Nah, dalam hal ini tulang rawan yang sudah ada itu dia bisa tulang rawan hialin itu bisa mengalami pertumbuhan osteogenesis endokondral menjadi tulang padat, tulang yang keras ya.
Nah, ini merupakan pembentukan tulang pada tulang-tulang panjang. Kalau vertebra, pelvis, ekstremitas. Oke, nah tadi sekilas sudah dijelaskan prosesnya. Kalau osteogenesis intramembranosa itu mulai dari sel-sel mesenkim, jaringan ikat primitif, dia memadat. Di situ kan sebenarnya awalnya adanya sel-sel fibroblast ya. Kemudian dia membentuk lapisan jaringan ikat yang sangat vaskular. Kemudian nanti dia akan berproliferasi dulu menjadi sel-sel yang bersifat osteoprogenitor. Kemudian nanti akan membentuk matriks tulangnya masih berupa anyaman gitu ya. Kemudian nanti sel-selnya akan membesar membentuk osteoblast. Osteoblast mensekresi matriks tulang, osteoid disebut osteoid, kemudian membentuk trabekula tulang. Kemudian nanti lama-lama nanti akan terjadi mineralisasi kalau udah terbentuk pembuluh darah. Nanti kan dari pembuluh darah itu ada kalsium hidroksi apatit gitu kan. Nanti akan dideposisi di matriks tulang yang baru terbentuk itu tadi, sehingga nanti matriks tulangnya akan jadi padat, lebih padat lagi. Kalau matriks tulangnya udah padat, si osteoblastnya jadi ini kan, jadi dia nggak bisa bergerak, dia terperangkap dalam ruangan yang disebut dengan lakuna. Kemudian makin lama nanti trabekulanya makin menebal, makin banyak sehingga membentuk tulang spongiosum tadi. Nah, ini gambarnya. Nanti ada preparatnya. Osteogenesis intramembranosa. Itu diawali dari sel mesenkim. Ini kalau kalian lihat nih, di bagian sini itu adalah jaringan ikat. Jaringan ikat primitif gitu. Kemudian ini bisa nggak di sini?
Oke, kita lanjut osteogenesis endokondral. Nah, osteogenesis endokondral ini dimulai dari tulang rawan hialin. Jadi seluruh tulang-tulang panjang kita pada masa embrional itu semuanya tulang rawan hialin, nggak ada yang tulang keras gitu ya. Di embrio itu kalau apa namanya di beberapa histologi tulangnya itu semuanya tulang rawan hialin. Nih, pada embrio 5 sampai 6 minggu itu semuanya tulangnya masih nggak terlalu keras ya, masih lembut gitu tulangnya. Kemudian nanti setelah 6 minggu mulai terbentuk pusat osifikasi primer. Nah, ini mulai dari pinggir-pinggir dulu. Dari ini tadi diafisis apa epifisis? Ya, mulai dari diafisis dari tulang panjang. Ini pusat osifikasi primer pada usia embrio 6 sampai 8 minggu. Kemudian ini ya, 6 sampai 8 minggu itu dia terbentuk periosteum dulu. Periosteum yang nantinya akan membuat pusat osifikasi primer pada masa embrional 8 sampai 12 minggu. Nah, dari sini nanti pada begitu lahir, pada waktu lahir, tulang panjang bayi itu bagian diafisisnya sudah berubah menjadi tulang yang keras. Gitu, tulang yang padat bukan lagi kartilage hialin, tapi di bagian epifisisnya itu masih tulang rawan hialin. Gitu. Nah, ini apa namanya pada waktu lahir itu mulai terbentuk pusat osifikasi sekunder, pusat penulangan kedua ya. Nah, tulang ini nanti akan terus memanjang. Nah, ini antara diafisis dan epifisis itu ada lempeng yang namanya lempeng epifisis. Ini merupakan pusat pemanjangan tulang ya. Jadi selama dari postnatal sampai ke sebelum pubertas itu tulangnya itu masih bisa tumbuh karena yang tadinya masih tulang rawan itu nanti pelan-pelan akan digantikan oleh tulang yang lebih padat yaitu sampai dengan usia pubertas sudah nggak tumbuh lagi gitu. Sampai kemudian pada waktu dewasa udah nggak ada kartilage hialin lagi kecuali di permukaan sendi. Di lempeng tadi udah nutup gitu, lempeng tadi udah nutup. Itu hati-hati ya, ada obat-obatan tertentu yang kalau misalnya diberikan pada bayi atau anak-anak bisa mempercepat penutupan lempeng epifisis ini. Akibatnya apa? Iya, anaknya jadi pendek, jadi dia cepat nutup epifisisnya nggak tumbuh lagi gitu. Salah satunya tuh ciprofloxacin. Jadi hati-hati pemberian cipro pada anak-anak. Ya sebenarnya nggak saklek, nggak boleh banget ya dikasih, tapi jangan diberikan jangka panjang aja. Kalau misalnya cuma untuk infeksi ringan mungkin masih boleh. Tapi kalau masih ada pilihan antibiotik yang lain, kalian bisa pilih antibiotik yang lain. Karena kadang-kadang kita tuh sebagai dokter kan harusnya antibiotik itu kita resepkan kan ke pasien. Nah kadang-kadang pasien ini yang suka tebus-tebus sendiri, beli-beli sendiri, itu yang tidak terkontrol kan, tidak bisa kita awasi. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya memang ada antibiotik pilihan yang lain untuk anak-anak, kita boleh kasih yang lain dulu. Oke, nah ininya apa ilustrasinya secara histologi itu kalau kalian lihat kartilage tulang rawan tulang panjang dari fetus itu dia semuanya merupakan kartilage hialin. Tapi kartilage hialin embrional. Nah, nanti ada preparatnya kartilage hialin embrional. Apa bedanya tadi dengan kartilage hialin yang sudah matur? Supaya kalian nggak tertukar antara kartilage embrional dan kartilage yang matur. Apa bedanya? Tadi udah dijelasin. Apa? Ya kalau yang ini ya, apa namanya kalau yang belum matur, yang kartilage hialin pada fetus itu sel-selnya
itu dia masih sendiri-sendiri kondrositnya gitu. Ya, belum terbentuk, belum membelah menjadi kondrosit dalam kelompok isogen gitu. Jadi itu nanti bedanya ya. Nanti ada soalnya preparatnya. Gitu. Kemudian nah ini ya, ini kartilago embrional. Kemudian nanti akan mulai terbentuk pusat osifikasi primer pada usia 8 minggu. Ini nanti mulai terbentuk tulangnya di sini. Tulang akan memadat dia menjadi tulang yang keras. Sampai pada waktu lahir itu semua bagian diafisis ini sudah jadi tulang padat. Kemudian tapi yang bagian permukaan belum. Ini akan semakin memadat, itu akan berubah menjadi tulang padat seiring dengan usia sampai ke pubertas. Nah, seiring dengan terjadinya osifikasi sekunder, tulangnya juga memanjang. Itu makin panjang sampai dia epifisisnya nutup, udah semuanya digantikan oleh tulang yang padat. Nah, ini nanti di preparat. Kebayang nggak apa ini? Yang mana Nasa nih? Ini bagian apa Nasa? Ini diafisis atau apofisis? Diafisis. Itu pusat osifikasi primer atau sekunder? Kenapa? Karena di diafisis kan, kalau awalnya kan dia di bagian yang tulang panjang dulu kan. Nah berarti ini di diafisis, pusat osifikasi primer pada usia berapa tadi? Ya 8 sampai 12 minggu. Artinya ini masih embrional ya. Kartilago embrional. Ini adalah pusat osifikasi primer. Nah ini juga sama, pusat osifikasi primer. Nah nanti prosesnya disebut sebagai osteogenesis endokondral. Kalian harus paham proses-prosesnya. Jadi nanti dari gambar-gambar ini itu ada zona-zonanya. Nah, pertama zona yang paling atas gitu ya, itu adalah zona resting cartilage. Zona resting cartilage. Di sini kartilagonya masih belum apa-apa, belum mengalami apapun gitu ya. Jadi dia masih kondrositnya masih satu-satu tadi sesuai dengan kondrosit kartilago embrional ya. Kemudian nanti dia akan mengalami proliferasi. Makin dekat ke pusat osifikasi dia makin matang prosesnya. Dari yang resting cartilage, yang kartilagonya itu kondrositnya masih satu-satu, itu nanti kondrositnya akan mengalami proliferasi. Dia akan membanyak jumlahnya. Itu disebut dengan zona proliferasi. Ya. Nah, setelah dia berproliferasi, dia akan tersusun sejajar, sejajar dengan arah pemanjangan tulang, gitu. Jadi itu kan rapi gitu, berbaris-baris gitu kan. Itu sesuai dengan arah pemanjangan tulang. Nah, setelah berproliferasi, dia akan membesar, mengalami hipertrofi. Si kondrositnya tadi akan membesar, mengalami hipertrofi. Berikutnya, akan mengalami kalsifikasi, dan terakhir baru mengalami proses kalsifikasi atau proses penulangan yang akan membentuk tulang padat. Gitu. Lebih jelasnya, ini sih lebih detailnya ya zona-zona. Nah, kan tadi udah dijelasin, pertama kondrositnya mengalami pembelahan ya, berproliferasi. Berproliferasi, kemudian dia akan membesar. Nah, semakin membesar kan ruang antara selnya itu nanti akan menyempit. Kemudian sebentar, nah ini mungkin lebih enak melihatnya.
Nah, ini kan tadi sebenarnya adalah periosteum ya. Periosteum di sini lapisan luarnya merupakan apa? Jaringan ikat. Lapisan dalamnya ya bersifat osteogenik ya, bersifat seluler. Nah, di sini lapisan dalamnya ini juga banyak sekali pembuluh darah. Di periosteum ini juga banyak pembuluh darah. Nah, begitu sudah kondrositnya ini mengalami hipertrofi, gitu kan, nanti pembuluh darah yang ada di periosteum sekitarnya ini, pinggir-pinggirnya ini nanti akan menginvasi ke dalam, gitu. Nah, apa namanya? Pembuluh darah ini kan, di dalam pembuluh darah ini nanti akan banyak sekali mineral tadi kan, kalsium dan lain-lain. Itu nanti dia akan masuk juga ke matriks kartilago tadi, gitu. Nah, lama kelamaan matriks kartilago ini nanti akan memadat. Nah, setelah dia memadat, si kondrosit tadi yang tadinya dia nutrisinya dari difusi, dia akan sulit untuk mendapatkan nutrisi. Lama-lama dia makan mati, gitu. Nah, ruang-ruang itu, ruang-ruang yang ditinggalkan oleh si kondrosit itu tadi, itu akan menjadi sumsum tulang, nanti akan bergabung-gabung menjadi sumsum tulang. Nah, sel-sel osteoblast yang berasal dari periosteum yang di tepi ini tadi akan menginvasi ke dalam. Dia akan membentuk matriks tulang, kemudian lempeng-lempeng tulang, akan membentuk lempeng-lempeng tulang, nanti akan menggantikan, lama-lama nanti akan menggantikan jaringan tulang rawan hyaline itu tadi. Nih kalau lebih lengkapnya, setelah proliferasi nanti akan matur, kemudian akan hipertrofi. Setelah itu, karena sudah ada invasi dari periosteum sekitar, itu nanti matriksnya akan mengalami kalsifikasi. Setelah matriksnya mengalami kalsifikasi, kondrositnya akan degenerasi. Sebenarnya ada satu lagi zona degenerasi sebelum zona osifikasi. Setelah osteositnya mati, baru terjadi osifikasi, pembentukan jaringan tulang yang padat ya. Ada invasi juga sel-sel osteoprogenitor dari periosteum, nanti akan membentuk lempeng-lempeng tulang yang lebih padat. Kemudian yang ruangan-ruangan yang ditinggalkan kondrosit nanti akan menjadi sumsum tulang. Nah, ini ya. Nah, ini adalah zona resting cartilago, zona proliferasi, zona hipertrofi. Di sini zona kalsifikasi. Nah, ini baru osifikasi, udah mulai terbentuk lempeng-lempeng tulang, ya. Jelas ya, kebayang ya gambar ini walaupun nggak terlalu mewakili gitu. Nanti kalau ujian praktikum bisa aja saya tunjuk ini zona apa. Atau jelaskan proses yang terjadi pada zona ini, misalnya gitu. Makanya harus paham. Sebenarnya kalau paham prosesnya kan nggak perlu dihafal lah gitu ya. Nah, ini udah dijelasin tadi, kalian bisa baca. Ini ceritanya aja tadi udah sama kayak yang saya jelasin. Ini juga. Oke, terakhir proses perbaikan pada fraktur tulang. Cukup jelas ya osteogenesis intramembranosa dan endokondral, tahu ya bedanya apa ya. Di preparatnya juga nanti berbeda. Oke, berikutnya proses penyembuhan pada tulang. Nah, kalau misalnya kemarin skenarionya fraktur, harusnya kalian membahas ini. Tapi kemarin skenarionya nggak sampai fraktur, jadi cuma robek ligamen aja. Biasanya sebelum-sebelumnya tuh komplit tuh. Ada frakturnya, ada robek ligamen, ada apalagi gitu. Jadi semuanya kena. Oke. Proses penyembuhan pada tulang itu tadi seperti yang saya bilang, dimulai dari
pembentukan jaringan granulasi. Sebelum jaringan granulasi apa dulu yang terjadi? Kalau tulangnya fraktur, patah. Perdarahan kan yang banyak gitu ya. Karena kan di sini nih di sumsum tulang tadi kan itu banyak sekali kan pembuluh darahnya. Jadi pasti kalau terjadi fraktur banyak sekali perdarahannya. Akan terjadi hematom dulu di sini. Di antara tulang yang terputus itu tadi. Kemudian nanti apa namanya di bagian tepi ini tadi ada apa? Periosteum atau perikondrium? Periosteum. Di periosteum kan lapisan luarnya jaringan ikat, lapisan dalam bersifat osteogenik ya. Dan juga di situ juga banyak sekali pembuluh darah. Nah, pertama apa namanya terbentuk dulu hematom. Nanti hematomnya ini nanti akan diresorpsi, nanti ada makrofag yang makan makanannya. Kemudian nanti akan terbentuk jaringan granulasi. Jaringan granulasi ini sebenarnya jaringan ikat juga sih, jaringan ikat ya. Biasanya ini sementara sebelum dia digantikan dengan jaringan yang sesungguhnya. Jadi yang cepat gitu ya untuk nyambung itu kan pasti jaringan ikat gitu ya. Nah, terbentuklah jaringan granulasi, nanti lama-lama jaringan granulasi yang memadat akan terbentuk kalus fibrokartilaginosa. Gitu. Jadi jaringan granulasi ini nanti akan menjadi jaringan ikat yang lebih padat. Setelah itu nanti lama-lama kan periosteumnya akan aktif, sel-sel osteoprogenitor pada periosteum nanti akan menginvasi jaringan tadi gitu. Jaringan granulasinya nanti akan diresorpsi, periosteumnya akan aktif, sel-sel osteoblas akan datang, akan membentuk matriks-matriks tulang yang baru gitu. Nah, osteoblas duluan ini yang akan nyambungin tulang yang patah itu tadi. Tapi dia bikin matriksnya itu terserah dia, sebanyak apa yang dia bisa bikin, dia yang penting nyambung dulu gitu kata osteoblas gitu kan. Nanti sesudah nyambung nih, nanti dia akan apa namanya akan lebih-lebih gitu ya. Nanti di pinggir-pinggirnya ini juga ada tulang-tulang yang lebih gitu kan. Nah nanti osteoblas kalau udah selesai tugasnya buat nyambungin tulang, dia baru akan panggil osteoklas datang gitu untuk menyerap kelebihan tulang yang tadi dibuat sama osteoblas gitu. Nanti akhirnya kontur tulang nanti akan bagus lagi kayak sebelumnya. Makanya kita bantu osteoblas dengan pakai pen atau di bidai ya supaya bentuk tulangnya itu tetap nyatunya itu nanti bagus gitu, nyatunya sempurna gitu. Kalau misalnya nah kadang-kadang kalau misalnya di dukun patah tulang gitu kan cuma diurut aja, padahal ternyata dia fraktur tertutup misalnya nggak ketahuan. Jadi nggak direposisi dengan baik sehingga proses penyembuhannya jadi nggak sempurna. Kerja osteoklas juga nggak akan bisa serapi itu kalau dia dibentuk lurus gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya dia sempurna itu dia akan bisa kembali normal, seperti normal. Jadi tulang itu salah satu organ yang bisa sembuh dengan sempurna, gitu. Bisa kembali dengan sempurna. Karena itu tadi ada periosteum ya, dan di periosteum itu banyak sekali stem selnya untuk menggantikan sel-sel tulang yang tadinya fraktur. Oke, ada yang mau bertanya nggak sejauh ini? Ya. Sebenarnya bukan jadi lebih parah, ya bisa aja karena pada waktu ngurut dia kan memperparah robek frakturnya gitu ya, jadi dia malah makin pisah tulangnya gitu kan setelah ditekan-tekan gitu, yang tadinya cuma fraktur sebagian jadi fraktur utuh gitu kan, seluruhnya gitu jadi fraktur. Yang kedua kadang gara-gara di
pijit-pijit terus gitu kan perdarahannya makin banyak. Nah, yang ditakutkan itu terjadi kompartemen sindrom sebenarnya. Apa ya? Kompartemen sindrom itu jadi perdarahan yang banyak itu tadi itu dia akan menekan jaringan ada di situ gitu. Sehingga menyebabkan kompresi pembuluh darah yang ada di situ. Akhirnya misalnya nih frakturnya di sini gitu ya. Nah, karena dia makin bengkak akibatnya terjadi kompartemen sindrom, menekan pembuluh darah yang ada di situ, jadi jaringan organ yang di bawahnya ini mati, gitu karena kesumbat pembuluh darahnya. Suka ini kan ada berita yang setelah diurut tangannya jadi hitam. Nah, lama-lama jadi nekrosis, jadi mati jaringannya. Gitu akibat dari kompartemen sindrom justru gitu. Jadi bukannya memperbaiki malah makin parah. Kalau udah nekrosis gitu, ujung-ujungnya cuma amputasi, nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Makanya benar-benar dibantu ke pasien, jangan sampai kalau ada fraktur tulang itu diurut-urut atau di bawah ya mungkin ada dukun pijat yang memang udah teredukasi kali ya. Jadi dia pasang bidai gitu masih mending lah, tapi dia tetap urut biasanya. Nah kadang-kadang ada juga kompartemen sindromnya nggak dia sadari, dia nggak tahu itu gitu kan. Gitu. Kalau udah terjadi kompartemen sindrom harus harus secepatnya dibuka lagi vaskularisasinya. Kalau terlambat ya udah jadi nekrosis amputasi. Gitu. Oke, itu sebelum dia nyatunya nggak sempurna ya, udah keburu amputasi sebelum tulangnya nyatu gitu ya. Gitu. Belum lagi kalau misalnya dia reposisinya nggak sempurna, ya oke dia selamat dari kompartemen sindrom, tapi perbaikannya nggak bagus. Nanti kalau jalan tulangnya panjang sebelah gitu. Karena ya itu pada waktu nyambungnya ini kan agak miring begini gitu. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Ya. Iya, dia turunan dari mesenkim gitu. Jadi sel mesenkim itu yang benar-benar belum berubah jadi apa-apa. Jadi dia jadi jaringan ikat primitif. Nanti dia berubah menjadi osteoprogenitor. Dari osteoprogenitor baru jadi osteoblast gitu. Tapi memang ya kadang-kadang ya jaringan kalau pada masa embrional ya mesenkim juga yang ada di periosteum itu gitu. Ya, ya. Ya. Metafisis itu ini ya di tulang-tulang yang lebih pendek biasanya. Itu cuman nama aja sih sebenarnya. Biasanya kalau untuk tulang panjang kita sebutnya diafisis sama epifisis gitu. Kalau untuk tulang-tulang pendek biasanya yang ada itu ya. Prosesnya sebenarnya kalau tulang-tulang itu juga sama ya, osteogenesis endokondral juga dia. Kecuali tulang pipih, nah baru intramembranosa. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nah, kalau diabetes beda lagi. Kalau diabetes itu dia proses penyembuhannya itu yang terganggu. Jadi orang diabetes itu cenderung gampang luka, gampang infeksi, terus penyembuhannya sulit, gitu kan. Makanya kadang-kadang dia luka sedikit pun dia jadi gangren, gitu kan. Nah awalnya itu pada orang diabetes itu selain dia gampang luka, saraf-saraf tepinya itu juga sudah menurun sensitivitasnya. Namanya itu apa ya istilahnya? Lupa. Jadi pada waktu makanya itu orang yang diabetes itu harus pakai alas kaki kemana-mana. Jadi karena penurunan sensitivitas saraf ini begitu dia keinjek sesuatu atau lecet atau luka dia nggak terlalu berasa sampai lukanya itu udah jadi parah baru dia rasa sakit. Makanya kadang-kadang kalau di gangren itu di luka gangrennya itu kadang-kadang kalau ditanya pasiennya sakit nggak enggak
Karena itu tadi sarafnya juga sudah mulai berkurang karena tingginya gula di dalam darahnya itu tadi. Jadi memang gula itu memang merusak banget ya, merusak bagi sel-sel di tubuh kita. Dia ya nanti akan menyebabkan kerusakan di multisistem, di ginjal, di retina, di mata gitu kan, di pembuluh darah terutama, kemudian di sel-sel saraf juga gitu. Jadi makanya keluhannya itu kompleks banget kalau udah diabetes gitu. Jadi bukan sekedar permasalahan gulanya tinggi gitu. Terus kenapa kalau gulanya tinggi kencingnya manis? Nah, tapi dari itu nanti terjadi kerusakan sel-sel di mana-mana. Nah, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi amputasinya itu karena lukanya itu menyebabkan gangren yang menyebabkan kematian jaringan luas. Nah, jadi itu yang menyebabkan harus diamputasi supaya infeksinya nggak makin naik ke atas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang di Zoom ada nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ini siapa ini? Lugas? Yang mana Lugas? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Saya kirim. Harusnya ngirim ke siapa? Ya nggak boleh ya. Ini kan kita lagi kuliah. Kamu tuh juga mahasiswa kedokteran harus sopan bahasanya. Ini kalau saya laporin ke prodi, saya capture nanti kamu di-score nanti. Baru. Oke. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, udah cukup jelas. Nanti kita ketemu di praktikum. Mudah-mudahan lebih jelas lagi materinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Makasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak dok. Terima kasih.